Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari dengan NIM 2201364. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan observasi analisis butir soal ujian akhir semester pada mata pelajaran ekonomi bisnis dan juga kriteria ketuntasan minimal yang ada di SMK Fakultas Bandung. Sini yang pertama ada pendahuluan. Menurut Triwiyanto, pada tahun 2014, pendidikan merupakan suatu upaya penyediaan pembelajaran dalam pendidikan formal maupun informal. Pendidikan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan siswa agar mampu melaksanakan perannya dengan baik. Lalu menurut Arifin tahun 2012 menyatakan bahwa seorang guru harus mampu menguasai evaluasi pembelajaran. Hal ini itu dikarenakan evaluasi pembelajaran merupakan suatu tugas serta tanggung jawab dari seorang guru. Salah satu aspek yang penting dalam pembelajaran adalah evaluasi. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, salah satu tolak ukur yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran adalah kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut dengan KKM. Menurut Sudarto, pada tahun 2023, untuk mengetahui capaian pembelajaran siswa tuntas atau tidaknya, seorang guru tuh harus memastikan capaian minimal yang harus dicapai oleh siswa tuh apa gitu, atau yang biasa disebut dengan KKM. Lalu selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran itu merupakan suatu persiapan untuk mengumpulkan dan juga menganalisis informasi tentang hasil pembelajaran siswa guna menentukan sejauh mana sih target pembelajaran yang telah dicapai dan untuk membuat keputusan mengenai pembuatan dan juga peningkatan pembelajaran di masa yang akan datang. Nah, evaluasi pembelajaran itu bisa meliputi pengumpulan informasi tentang kinerja siswa, menentukan sejauh mana sih tujuan pembelajaran itu telah dicapai, dan untuk membuat usulan tentang cara meningkatkan pembelajaran di masa yang akan datang gitu. Lalu di sini ada standar penilaian penilaian secara norma dan juga penilaian secara patokan. Penilaian secara norma, penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada standar kelompok. Penilaian secara kelompok itu dapat diartikan nilai yang diperoleh siswa itu dibandingkan dengan nilai siswa lain yang termasuk ke dalam kelompok tersebut gitu. Kalau misalkan penilaian secara norma, ini tuh kepastian nilai yang mengacu pada kriteria atau tolak ukur. Itu dapat dinilai dari tinggi atau rendahnya nilai yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan tes gitu. Sepenuhnya ditentukan oleh nilai tinggi atau rendah yang dapat dicapai oleh setiap orang yang melakukan tes. Lalu di sini ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom pada tahun 1956 itu dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul The Taxonomy of Educational Objective, The Classification of Educational Goals, Handbook Cognitive Domain. Buku ini tuh menjelaskan sistem klasifikasi dalam ranah pendidikan yang kemudian dikenal dengan istilah handbook. Handbook ini tuh dikaji ulang karena berbagai alasan, salah satunya adalah harus menggabungkan informasi dengan pemikiran modern gitu dalam suatu sistem pengkategorian tujuan pendidikan. Kemudian taksonomi Bloom ini tuh banyak digunakan saat menyusun tujuan pembelajaran serta kegiatan pembelajaran lainnya. Lalu di sini ada pembahasan mengenai KKM yang ada di SMK. Menurut Muklis, tahun 2022, dalam upaya peningkatan mutu sumber daya pendidikan, guru itu merupakan komponen sumber daya manusia yang harus terus dibina dan juga dikembangkan. Nah, guru itu mempunyai kewajiban yang berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam segala aspek, baik aspek jasmaninya maupun rohaninya, lalu juga mental, fisik, dan lain sebagainya. Nah, potensi sumber daya instruktur harus tetap dikembangkan dan juga dalam rangka melaksanakan tugasnya secara optimal. Nah, selain itu, dampak perubahan yang cepat memungkinkan guru tuh untuk terus belajar beradaptasi dengan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi gitu. Guru tuh perlu memberikan dukungan dari sesama
untuk sesama guru gitu, yang memiliki keahlian atau guru yang berpengalaman untuk bertukar informasi dan untuk memajukan potensi siswa. Nah, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini tuh menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Nah, penelitian deskriptif kualitatif ini tuh semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, ataupun peristiwa. Pada dasarnya, tipe penelitian deskriptif kualitatif ini tuh melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Nah, pada penelitian ini, menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Nah, melalui wawancara di SMK Profita Bandung, jadi melakukan analisis soal-soal ujian dan juga kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut dengan KKM yang ada pada SMK Profita Bandung. Nah, kita masuk ke hasil dan juga pembahasan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai kualitas soal dalam mata pelajaran ekonomi bisnis, mata pelajaran ekonomis ini tuh dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang sangat penting ya kalau di SMK, khususnya bagi siswa yang mengambil jurusan MPLB atau Manajemen dan Layanan Bisnis. Mata pelajaran ini tuh memberikan dasar-dasar pemahaman tentang bagaimana dunia bisnis bekerja mulai dari konsep ekonomi sederhana hingga strategi bisnis yang kompleks. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan mengenai taksonomi Bloom. Bisa kita lihat ya bahwa hasil analisis soal yang ada pada mata pelajaran ekonomi bisnis yang ada di SMK Profita Bandung ini tuh masih dikategorikan rendah ya karena masih masih ada beberapa soal yang masih menggunakan taksonomi Bloom yang rendah yaitu C1, C2, dan C3. Nah, tetapi ada beberapa juga soal yang sudah menggunakan taksonomi Bloom tingkat C4 yaitu menganalisis. Sebagai contoh di sini ada salah satu soal yang ada pada SMK Profita Bandung yang atas ya. Sebagai contoh itu tuh taksonomi Bloom C1 ya. Itu tuh contohnya kayak misalkan salah satu masalah ekonomi adalah how. Maksudnya A. Cara meningkatkan konsumen, B. Cara meningkatkan pendapatan, C. Cara meningkatkan keuntungan, D. Cara memproduksi barang atau jasa, dan E. Cara memajukan perdagangan. Nah, setelah dikembangkan soalnya, maka soal tersebut bisa dirubah menjadi taksonomi Bloom C4 gitu. Seperti pada contoh di bawah ya, bahwa soalnya menjadi dalam konteks ekonomi, pernyataan how berkaitan dengan strategi dan juga metode yang digunakan untuk mengelola sumber daya dalam produksi barang dan jasa. Analisis situasi berikut. Sebuah perusahaan baru sedang merencanakan untuk memproduksi barang yang inovatif. Mereka perlu mempertimbangkan bagaimana sih cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat memproduksi barang tersebut secara efektif dan juga efisien. Berdasarkan situasi ini, manakah dari pilihan berikut yang paling tepat menggambarkan aspek how dalam proses produksi? Jadi, bisa kita lihat ya dari contoh tersebut, soalnya berbeda ya karena kalau setelah dikembangkan soal tersebut, jadi siswa tuh mampu berpikir secara kritis gitu untuk menjawab soal tersebut, enggak sesimpel yang di atas kayak taksonomi Bloom C1 itu sangat kayak udah pertanyaannya udah aja kayak singkat, jelas gitu, singkat, padat gitu ya. Tapi setelah dikembangkan soal tersebut menjadi panjang hingga mengajak siswa gitu untuk berpikir lebih kritis lagi gitu karena membaca soal yang lebih detail gitu ya. Lalu selanjutnya ada analisis mengenai validitas. Validitas merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur gitu. Semakin tinggi validitas instrumen menunjukkan semakin akurat alat pengukuran itu mengukur suatu data. Pengujian validitas ini tuh penting dilakukan agar pertanyaan yang diberikan tidak menghasilkan data yang menyimpang dari gambaran variabel
yang dimaksud gitu. Bisa kita lihat ya pada tabel yang tertera pada PPT ini bahwa nilai valid dan tidak validnya itu seimbang gitu. Jadi sama-sama skornya 50%, 50%, sehingga dapat dinyatakan bahwa validitas dari soal yang ada pada mata pelajaran ekonomi bisnis ini tuh dinyatakan belum kurang baik gitu ya, karena berdasarkan hasil tersebut validitas soal pada penelitian ini tuh hasilnya menjadi ambigu gitu ya, karena tidak ada kecenderungan yang jelas mengenai kualitas soal yang ada pada mata pelajaran tersebut tuh valid atau tidak validnya. Lalu selanjutnya ada reabilitas. Nah, reabilitas ini tuh pengujian indeks yang menunjukkan sejauh mana sih suatu alat pengukuran tuh dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini tuh menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tuh tetap konsisten gitu bila dilakukan 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Alat ukur dikatakan variabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran atau pengujian berkali-kali gitu. Nah, analisis variabel butiran soal itu berpatok dengan R lebih dari 0,70, maka disimpulkan bahwa reliabilitas soalnya itu termasuk dalam kategori yang tinggi. Maka dari itu, reliabilitas soal pada penelitian itu termasuk kategori reliable ya, karena pada penelitian ini setelah diuji nilainya itu memperoleh sebesar 0,81 gitu. Nah, hasil penelitian reliabilitas putri soal ujian UASnya tuh dikatakan reliable. Lalu selanjutnya di sini ada hasil pembahasan mengenai daya pembeda. Bisa kita lihat ya, di sini ada tabel. Namun sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai daya pembeda ini tuh merupakan kemampuan soal dengan skornya dapat membedakan peserta tes dari kelompok tinggi dan kelompok rendah. Dengan kata lain, makin tinggi daya pembeda soal, maka makin banyak peserta dari kelompok tinggi yang dapat menjawab soal dengan benar, dan makin sedikit peserta tes dari kelompok rendah yang dapat menjawab soal dengan benar. Dapat kita lihat dari tabel tersebut bahwa kualitas suatu soalnya tuh lebih mendominan kepada soal yang terlalu mudah ya. Dapat dilihat bahwa sebesar 57,5% tuh kategori soalnya tuh dinyatakan terlalu mudah. Jadi bisa dilihat kalau terlalu sukarnya tuh cuman 15%, lalu cukupnya 27,5%, dan yang lebih tinggi tuh terlalu mudahnya senilai 57,5%. Lalu di sini ada tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini tuh proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar dan banyaknya peserta tes yang menjawab soal gitu ya. Hal ini tuh berarti makin banyak peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka makin besar indeks tingkat kesukarannya gitu, yang berarti makin mudah butir soal itu. Sebaliknya, makin sedikit peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka soal tersebut tuh makin sukar. Dapat kita lihat ya, tingkat kesukaran dari soal yang telah dianalisis pada mata pelajaran ekonomi bisnis yang ada di SMK Profita ini tuh dikategorikan mudah ya, karena persentasenya lebih banyak, yaitu sama seperti tadi dari tingkat daya pembeda bahwa nilai persentasenya itu yaitu sebesar 57,5%. Lalu di sini ada efektivitas pengecoh. Jadi saya tuh mengambil efektivitas pengecoh tuh dari opsinya gitu, kayak opsi A, B, C pada soal-soal yang ada. Kayak misalkan ini opsi A tuh banyak ditolak di banyak soal, kayak ini tuh 20 soal tuh menolak opsi A karena persentasenya lebih besar, yaitu sebesar 52,5%. Lalu pada opsi B juga banyak ditolak ya di beberapa soal. Ini tuh ada 24 soal yang dianggap tidak layak gitu ya, karena opsi B. Pada
opsi C itu mendominan dapat diterima karena persentasenya sebanyak 60%. Lalu ada opsi D mendominan ditolak, lalu ada yang terakhir pada opsi E dapat diterima ya karena 67,5%. Lalu di sini berdasarkan hasil penelitian yang dapat dijelaskan bahwa kualitas soal yang ada pada mata pelajaran ekonomi bisnis di SMK Profita itu dapat dinyatakan kurang baik karena seperti yang sebelumnya sudah dilihat ya, yang analisis taksonomi Bloom, dapat kita lihat juga bahwa kualitas soalnya tuh masih menggunakan kriteria LOTS ya, atau low order thinking skill. Nah, karena masih banyak soal yang masih memakai tingkat C1, C2 dan ataupun C3 gitu. Nah, salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman mendalam guru terhadap konsep konvensional yang lebih menekankan pada hafalan dan juga pemahaman konsep secara dangkal gitu. Padahal untuk merancang soal HOTS ini tuh guru tuh perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai taksonomi kognitif dan mampu mengidentifikasi indikator-indikator HOTS atau high order thinking skill ya yang relevan dengan materi pembelajaran. Nah, lalu di sini kita akan membahas mengenai KKM ya, tuntas kriteria ketuntasan minimal. Nah, berdasarkan hasil wawancara di SMK Profita ini tuh menggunakan sistem KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang dimana siswa tuh harus memperoleh nilai yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, sebelumnya pihak dari pihak sekolah SMK Profita ini tuh menggunakan kurikulum 2013 sehingga masih menggunakan KKM. Nah, namun sekarang telah berganti menjadi kurikulum merdeka sehingga capaian yang harus dicapai oleh siswa itu menggunakan penilaian KKTP atau si nilainya itu ditentukan oleh pihak sekolah gitu. Nah, untuk mata pelajaran yang ada di manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu sendiri tuh siswa kelas 10 tuh harus memperoleh nilai sebesar 60, lalu siswa kelas 11 harus memperoleh siswa nilai sebesar 70, dan untuk kelas 12 harus memperoleh nilai sebesar 75%. Nah, jika siswa tersebut jika ada siswa yang nilainya kurang dari rata-rata yang telah ditentukan, maka guru itu akan memberikan siswa remedial melalui penugasan. Namun selain melalui penugasan, guru di SMK Popita juga melakukan remedial melalui pengajaran yang dimana guru tuh kembali memenuhi materi pembelajaran yang belum siswa pahami gitu, agar siswanya tuh tidak hanya berfokus pada penugasan tugasnya saja, tetapi juga guru tuh menekankan siswa harus memahami apa saja sih materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, sehingga dapat disimpulkan ya dari hasil penelitian dan pembahasan analisis soal dan juga KKM ini, bahwa SMK Profita tuh mengungkapkan bahwasanya kualitas soal yang digunakan dalam mata pembelajaran ekonomi bisnis ini tuh masih menggunakan metode LOTS ya, atau low order thinking skill. Padahal metode ini tuh dikhususkan bagi guru yang baru terjun di bidang tertentu dan perlu mengembangkan keterampilan mereka dalam berbagai aspek kognitif yang terkait dengan mata pelajaran ekonomi bisnis. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya manajemen waktu dalam mengembangkan keterampilan soal yang berkualitas tinggi. Guru juga harus memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan, mengatur, dan juga menyajikan soal secara efektif. Namun mereka juga harus bersedia mendedikasikan waktu untuk belajar dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses tersebut. Penelitian ini juga membahas pengembangan keterampilan soal dan juga KKM-nya yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Dalam konteks ini juga, guru berfokus pada pengembangan kompetensi siswa yang tidak hanya berfokus pada pengembangan siswa secara kognitif saja, tetapi juga dalam kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil laporan
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.